Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Kali ini dalam program Fact Check bersama saya Valencia Melvinsi. Nah, pemirsa, sejak awal bulan Mei 2022, suhu di sejumlah daerah yang ada di Indonesia ini terpantau lebih panas dari hari-hari biasanya. Memangnya benar? Kemudian apa sebenarnya penyebabnya? Apa yang terjadi? Kita akan bahas lebih lengkap dalam Fact Check kali ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu di mana saja suhu yang lebih panas dari hari-hari biasanya. Dan ini terhitung ternyata dari data ataupun paparan BMKG. Ini sudah terjadi sejak tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2022. Ada beberapa daerah di Indonesia yang ternyata suhunya bisa mencapai rentang 33 derajat sampai dengan 36,1 derajat Celcius. Kalau suhu normalnya setiap hari berapa sih sebenarnya? Adalah kisaran 26 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu merupakan suhu normal di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dengan suhu rata-rata pada tahun 2021. Suhu rata-rata di Indonesia adalah 27 derajat Celcius. Jadi memang sedikit panas dan ini dikonfirmasi oleh BMKG terjadi di Tangerang, Banten dan juga di Kalimarau, Kalimantan Utara. Kalau kita lihat lagi, apakah ini merupakan yang terpanas yang pernah terjadi di Indonesia? Ternyata tidak, pemirsa. Di tahun 2019 dan juga di 2018 pernah tercatat ada suhu yang lebih panas lagi di beberapa daerah. Yang pertama, di 2019 Palembang tercatat 38,8 derajat Celcius. Sedangkan di 2018 yang terpanas adalah 38,8 derajat Celcius juga terjadi di Temindung, Samarinda. Nah, ini merupakan catatan sejarah suhu tertinggi di Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Kemudian kita lihat lagi, dari suhu yang kemudian cukup panas ini, kita lihat di slide selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa bisa terjadi. Jadi dari berdasarkan alasan yang juga dipaparkan oleh BMKG, suhu cukup tinggi dan menyebabkan lebih panas dari hari-hari biasanya. Ini terjadi karena kondisi matahari yang mulai berada dalam titik semu yang kemudian menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam musim panas. Kalau kita lihat dari gambar ini, pemahamannya adalah matahari ini mulai terlihat sejajar dengan kondisi di mana akan memasuki musim panas. Nah, kisarannya pemirsa adalah antara akhir September tahun lalu sampai dengan Juni tahun ini. Nah, berhubung sekarang sudah memasuki bulan Mei, akan ada beberapa daerah di Indonesia yang akan memasuki musim panas. Jadi inilah mengapa alasannya cuaca panas ini mulai terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian dari fenomena cuaca panas ini banyak pula yang berasumsi apa jangan-jangan Indonesia juga mengalami heat wave. Ternyata jawabannya adalah tidak. Indonesia tidak sedang mengalami heat wave. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh BMKG dan juga dikonfirmasi juga oleh World Meteorological Organization atau WMO. Nah, terkait dengan heat wave atau yang kita kenal juga dengan sebutan gelombang panas, ini bukanlah yang terjadi di Indonesia saat ini. Heat wave ini merupakan fenomena kondisi panas yang terjadi dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Minimal biasanya dia terjadi 5 hari atau lebih, pemirsa. Apalagi ciri-cirinya? Heat wave itu biasanya suhu maksimum rata-rata bisa naik 5 derajat Celcius atau lebih. Dan ini terjadi biasanya di daerah-daerah Amerika Serikat, kemudian Eropa. Bahkan di Amerika pernah tercatat heat wave yang paling cukup tinggi adalah suhu sampai dengan 53 derajat Celcius pada siang hari. Heat wave tentunya cukup berbahaya karena biasanya menimbulkan korban jiwa, kemudian bisa menimbulkan kebakaran hutan. Nah, sedangkan apa yang terjadi hari ini di Indonesia ini bukanlah heat wave. Kemudian kita lihat lagi, kalau Indonesia biasanya kita kenal dengan yang namanya musim kemarau. Musim kemarau memang lebih panas dari hari-hari biasanya. Kapan terjadi perakiraan musim kemarau di Indonesia? Dari data yang dipaparkan juga oleh BMKG, ini bisa diakses langsung di website resmi, laman resmi BMKG. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan akan mengalami awal musim kemarau 2022 pada bulan April sampai dengan Juni 2022. Mengingat sekarang sudah memasuki Mei dan hampir pertengahan Mei, jadi ada beberapa daerah di Indonesia yang sudah masuk ke dalam musim kemarau. Dan ini dari total 342 ZOM adalah zona musim
261-nya pemirsa alias 76,3%-nya ini akan memasuki masa musim kemarau di bulan April sampai dengan Juni 2022. Kita lihat sebarannya. Bagaimana sebaran musim kemarau? Nah, ada beberapa warna. Kalau Anda perhatikan ini yang berwarna mengarah ke hijau muda, ke hijau tua, ini adalah yang akan memasuki fase musim kemarau di bulan Mei dan juga Juni. Kemudian yang kita lihat di sini ada mayoritas wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga beberapa daerah di Pulau Jawa. Ini juga terpantau akan memasuki fase musim kemarau di bulan Mei 2022. Sedangkan semakin biru, semakin ke timur, ini akan memasuki musim kemarau pada bulan Agustus sampai dengan September kalau berdasarkan data dari perakiraan musim kemarau dari BMKG. Selanjutnya pemirsa, kalau kita sudah mengetahui terjadi fenomena seperti ini, sebentar lagi akan musim kemarau, kemudian terjadi cuaca yang lebih panas di beberapa daerah yang ada di Indonesia, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ada beberapa tips yang bisa Anda kerjakan jika cuaca panas terjadi di kota tempat Anda berdomisili. Yang pertama, tentu kita harus menghindari terkena sinar matahari secara langsung. Sinar UV ini tentu tidak baik juga bagi kesehatan. Kemudian kalau Anda beraktivitas di dalam rumah, di dalam ruangan, bisa memastikan tingkat kenyamanan dengan tetap menyalakan AC atau kipas angin. Kemudian jangan lupa juga untuk minum air yang cukup, menghindari supaya tidak terjadi dehidrasi di masa cuaca panas kali ini. Dan yang paling penting juga adalah ternyata asupan gizi yang sehat dan bergizi lengkap ini cukup penting dalam mempertahankan daya tahan tubuh selama masa cuaca panas. Hindari juga menggunakan pakaian yang berwarna gelap karena akan lebih cepat menyerap panas. Dan hindari kegiatan fisik yang berat, akan lebih cepat lelah. Dan yang terakhir adalah jangan tinggalkan anak dan juga peliharaan Anda di dalam mobil, khususnya pada musim cuaca panas kali ini, tentu karena akan menimbulkan bahaya-bahaya tertentu. Nah, pemirsa sudah dipaparkan terkait dengan informasi bahwa cuaca panas memang terjadi di Indonesia. Tapi ini bukanlah heat wave. Namun kita tentu bisa mengantisipasi jika terjadi cuaca panas di tempat Anda berdomisili, di tempat Anda beraktivitas. Ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan untuk melindungi diri dari cuaca panas ini. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Valencia Malvinsi.